Luar biasa tadi pemaparannya itu, saya tersenyum, saya bangga, saya senang 3 orang sedang berbincang menyampaikan ilmu pengetahuan langit dan bumi digabungkan, digodok menjadi suatu cahaya terang buat siapapun yang mendengar. Saya sangat yakin, bukan hanya yakin sebenarnya, karena di RSN maupun di komunitas lain kita sudah sama-sama menikmati. Kesadaran kita tentang kemanunggalan kita di semesta ini berasal dari hal yang sama, yaitu energi, yaitu dari cahaya. Jadi pada awalnya manusia itu sebetulnya kan percikan dari cahaya ilahi yang jernih dan murni. Itu sebabnya, namun kalau kitab suci saya mengisahkan sejarahnya, sejarah ataupun metafora katakanlah itu, yaitu Adam dan Hawa. Tadinya mereka itu sebetulnya makhluk cahaya. Manusia ini diciptakan paling sempurna dibandingkan cipta yang lain. Satu adalah ranah fikir yang menimbulkan sebuah pengalaman atau pengetahuan bagi orang yang mau berpikir, gitu kan. Ya, wala yatafakkarun, gitu. Bagi orang yang mau merenungi dan mau mengambil ibroh dari pengalaman, diteorikan lagi seperti itu. Kemudian secara jasad, nah disinilah cahaya tidak pernah sakit, gitu. Tetapi fisik yang saya katakan yang kedua, yang butuh nasi goreng tadi loh Bang, butuh nasi goreng dan seterusnya. Ini kadang-kadang dengan keteledoran kita akan muncul sebuah sakit yang tinggi, sakit yang bisa kita rasakan, yang berefek kepada akal dan roh kita juga. Nah, tetapi yang dikatakan Pendeta Manutur tadi adalah sebuah penyelesaian yang luar biasa. Intinya apa? Dengan meditasi, sadar nafas, sadar cahaya, kan seperti itu kan hari ini temanya. Ya itulah Baik, saya kembali ke Pendeta Manuntun. Tadi sudah membahas ya, mengupas banyak hal tentang, terutama tentang keterkaitan antara cahaya itu dengan keimanan dan juga jasad manusia. Ya, ternyata ketika dilihat lebih dalam lagi, di dalam itu adalah cahaya gitu, dan cahaya itu juga energi, dan nafas juga energi gitu. Nah, bagaimana kemudian energi, nafas, cahaya tadi itu bisa diolah oleh manusia dan kemudian memberi manfaat untuk kehidupannya, Pak Manuntun? Ya, makasih Pak Hasan. Saya mengutip apa yang dikatakan Gus Sigit tadi, bahwa kalau nggak salah Gus Sigit atau Pak Hasan yang bilang bahwa kesadaran kita tentang kemanunggalan kita di semesta ini berasal dari hal yang sama, yaitu energi, yaitu dari cahaya. Jadi pada awalnya manusia itu sebetulnya kan percikan dari cahaya ilahi yang jernih dan murni. Itu sebabnya, namun kalau kitab suci saya mengisahkan sejarahnya, sejarah ataupun metafora katakanlah itu, yaitu Adam dan Hawa. Tadinya mereka itu sebetulnya makhluk cahaya, lalu mereka ingin melihat itu, mengetahui dengan pasti segala yang dijanjikan yang ilahi kepada mereka. Maka sebetulnya ketika mereka ingin mengetahui dengan pasti, melihat dengan lahiriahnya, ya kembali sudah tidak ada iman di situ. Iman sesuatu yang kita tidak bisa sepenuhnya tahu. Kalau sepenuhnya tahu ya nggak butuh iman lagi. Nah, pada waktu kehilangan iman itulah ya, melalui gambaran buah terlarang itu, buah yang tidak diboleh di mereka pegang dan makan, cahaya itu pun memudar dan mereka jadi jasad gitu, jadi darah dan daging. Lalu itulah tujuannya kenapa kita kembali kepada spiritual masa lampau. Yang puncak dari spiritual itu adalah kesadaran menemukan acna kita, diri sejati kita, menyadari hakikat cahaya itu masih bekerja di dalam diri kita. Walaupun sebetulnya ini tidak sempurna seperti dulu, tapi kita meyakini itu. Semakin kita meyakini itu di dalam diri kita, itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Apa aja. Saya sebetulnya mengalami itu, tapi tidak menyadarinya. Tapi ketika saya menyadarinya, semakin saya melihat itu memang benar-benar ada kekuatan, ada energi terhadap semua maksud-maksud kita. Apa aja itu? Boleh. Pak Manuntun, boleh nggak nih diceritakan kalau tidak privasi ya? Apa yang dialami? Contoh ini yang terakhir aja ya. Manfaat kita menyadari kekuatan cahaya atau energi dalam, dan ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan
dalam fisika namanya quantum entanglement, yaitu sesuatu yang bergerak dari jarak jauh, berbelit-belit sebetulnya. Nah, saya baru dioperasi 1 bulan lalu, saya baru dioperasi itu hernia. Entah kenapa bukaan operasi itu sangat panjang gitu, padahal nggak terlalu ini parah-parah banget. Lalu saya disarankan untuk menggunakan painkiller, obat pereda nyeri, tapi harganya 800.000. Bukan hanya karena sekedar harganya, saya sudah berikhtiar untuk tidak makan obat pereda nyeri. Karena sebelum-sebelumnya banyak hal yang saya rasakan ketika saya olah nafas atau nafas sadar, banyak penderitaan dan rasa nyeri di tubuh saya ini bisa saya atasi. Contohnya sebelumnya, saya itu bisa 5-7 butir makan bodrek setiap hari. Karena sakit kepala, saya nggak orang yang cengeng, pengen mengatasi sakit kepala itu secara instan, jadi saya makan bodrek. Muncul sakit kepala, makan bodrek. Sebetulnya penyebab sakit kepala itu karena gas di lambung saya itu banyak. Gas itu disebabkan oleh toksin. Makanan saya yang kotor, nggak terjaga, nggak terawat gitu ya. Tapi saya atasi selalu dengan itu. Tapi meditasilah yang menyelesaikan itu. Sudah lebih 3 tahun saya tidak pernah merasakan itu lagi. Itu satu. Lalu saya asam urat ini di kaki. Ini benar-benar, apalagi muncul baru 1 set saya main badminton, itu seluruh kaki saya khususnya kanan ini dan tumitnya itu kesakitan dan saya hampir nggak bisa jalan. Dan itu begitu terus. Kadang-kadang bangun pagi itu sakitnya minta ampun. Tapi kembali saya gunakan itu. Apakah dia bekerja untuk menghilangkan rasa sakit atau benar-benar sakit itu sendiri memang hilang? Entah apapun itu, tapi itu dituntaskan benar-benar oleh meditasi. Dan yang ketiga, itu saya punya gas yang tinggi. Yang dikit-dikit, ya itu dia, yang ada hubungannya ke kepala. Itu pun sirna. Dan kemarin di operasi, saya ingat pengalaman itu. Saya dengan tegas katakan sama dokter, maaf, saya nggak butuh painkiller. Kalaupun boleh, saya minta generik. Dikasih generik harga 15.000. Ya kan jauh banget itu harganya. Tapi Pak Aksan tahu saya makan cuma 1 butir. Saya meditasi selama di rumah sakit. Tapi memang karena baru operasi sakitnya luar biasa. Ya kan? Saya sempat drop. Sakitnya nggak berujung. Sakit sekali. Lalu saya kontak. Saya bilang, saya tahu saya drop nih. Kalau dari awal saya sudah lakukan, mungkin nggak begini. Saya drop, saya kontak Pak Elisa. Saya bilang tolong boosting karena saya kayaknya drop nih. Ya seperti orang yang kalau lagi kehabisan modal ya ditambahin modalnya gitu kan. Lalu dia bisa lagi menjalankan bisnisnya. Ya udah saya di boosting dan benar. Sejak itu sampai saya pulih dan tadi saya badminton loh. Main badminton loh. Dokter bilang harus 2 bulan. Tapi saya baru sekitar belum nyampe sebulan saya udah bisa badminton. Tidak merasakan sakit apapun. Dan pulih, dan waktu kontrol minggu lalu, dokter bilang, wah pemulihannya cepat sekali. Itu masih hal-hal yang sepele, masih terhadap darah dan daging. Tapi saya percaya ada hal yang paling lebih tinggi lagi dari itu yang bisa dikerjakan oleh kesadaran ruh atau energi di dalam kita. Yaitu membentuk tabiat kita, perilaku kita. Itu jauh lebih tinggi. Kalau hal yang seperti itu aja bisa dikerjakan, apalagi hal-hal lahiriah. Itulah aplikasi yang saya bisa bagikan tentang kenapa kita harus menyadari semua ini. Ada kekuatan energi dalam diri kita. Hanya dengan olah nafas saja atau nafas sadar kita, itu bisa mengerjakan banyak. Wow, keren. Wah, terima kasih ya Pak Pendeta Manuntun ya. Oke, speechless saya. Mau ngomong apa lagi gitu. Tapi yang pasti kesimpulannya adalah sepinter-pinternya manusia dan kemudian menemukan banyak teori, melakukan penelitian, kajian, dan seterusnya, itu tidak kemudian membuat, tidak akan pernah mencapai ilmu Tuhan yang sebenarnya ada. Jadi, sepintar apapun, dengan kajian sehebat apapun, baru hanya sebagian yang bisa kita ungkap, kita kuak dari rahasia alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan ini. Dan itu yang semestinya menjadi bahan buat kita untuk semakin beriman gitu. Tetapi kadang-kadang justru orang yang baru tahu sedikit, nah biasanya tuh sudah merasa tahu banyak gitu, sehingga berani gitu kan, dalam tanda kutip ya,
Sok tahu, sok berani gitu kan, sok ampuh gitu kalau kata orang Wonogiri. Nah, Gus Sigit, mohon tanggapannya Gus. Kita sudah hampir sampai pada kesimpulan ya Gus ya, bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Manuntun tadi kan luar biasa ya, dengan bahasa yang sudah sangat disederhanakan sehingga saya pun paham gitu. Tetapi sebenarnya di balik itu kan itu ilmu pengetahuan yang luar biasa ya. Dan muaranya pun adalah ternyata pada keimanan gitu. Saya nggak menyangka loh, kirain tadi Pendeta Manuntun ini mau mengungkapkan hal-hal yang sifatnya ilmiah, justifikasi saintifik dan segala macam gitu. Ternyata ujung-ujungnya ke spiritualitas dan justru memotivasi kita untuk semakin beriman kepada Tuhan gitu. Tanggapan Gus Sigit. Oke, siap Abang. Jadi tadi sebuah pengalaman. Makanya saya sebutkan surat Atin tadi adalah anugerah yang diberikan. Bahkan manusia ini diciptakan paling sempurna dibandingkan cipta yang lain. Satu adalah renah fikir yang menimbulkan sebuah pengalaman atau pengetahuan bagi orang yang mau berpikir gitu kan. Ya, wala yatafakkarun gitu. Bagi orang yang mau merenungi dan mau mengambil ibroh dari pengalaman, diteorikan lagi seperti itu. Kemudian secara jasad. Nah, disinilah cahaya tidak pernah sakit gitu. Tetapi fisik yang saya katakan yang kedua, yang butuh nasi goreng tadi loh Bang, butuh nasi goreng dan seterusnya. Ini kadang-kadang dengan keteledoran kita akan muncul sebuah sakit yang tinggi, sakit yang bisa kita rasakan, yang berefek kepada akal dan ruh kita juga. Nah, tetapi yang dikatakan Pendeta Manuntun tadi adalah sebuah penyelesaian yang luar biasa. Intinya apa? Dengan meditasi, sadar nafas, sadar cahaya, kan seperti itu kan hari ini temanya. Ya itulah kekuatan. Kalau kita kembali kepada hakikat diri, yang dikatakan sakit ini dari siapa? Dari Tuhan. Yang menyembuhkan siapa? Dari Tuhan. Ketika sudah dikembalikan kepada yang membuat sakit, selesai, clear. Adapun kita akan bagi lagi, sakit ini bisa dipandang secara medis, secara psikologis karena efek pikir kita, dan juga secara ruh atau mungkin gangguan jin dan seterusnya, atau bisa diselesaikan dengan ruqyah dan seterusnya. Tetapi ketika kita kembalikan kepada kesadaran, ya tadi kepada hakikat diri bahwasanya ini dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Makanya ketika panjenengan tadi mengatakan apa syaratnya untuk bagaimana kita bisa menciptakan atau menjadikan ini cahaya kembali, unsur percikan cahaya, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi semua ini dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Ketika kita sudah fafiru ilallah, kita kembali kepada ruh tadi. Kita lebih fokus kepada ruh tadi dibandingkan mengurus jasad kita atau mengurus dunia kita, mengurus akal kita. Yang muncul adalah dimensi cahaya. Makanya al-ilmu nurun. Nah, di situ ilmu adalah sebuah cahaya dan ilmu adalah wujudnya Allah. Nah, seperti itu abangku. Wah, oke. Ya, terima kasih Pak Manuntun dan juga Gus Sigit. Karena ya kita sudah sampai di penghujung obrolan kita malam hari ini, kebersamaan kita. Menarik sekali ya, kalau mau diulas lagi, diulik lagi 2 jam lagi mungkin nggak selesai ya. Nggak selesai. Jadi gini ya Bang, tadi Bang Arsan mengatakan ketika dimensi ilmu dibahas, semakin kita membahas ilmu semakin bodoh kita. Karena yang namanya ilmu ketuhanan, saya katakan qalilah, sedikit. Ilmu Allah itu ibarat lautan, satu tetesnya ilmu Allah itu ketika dibahas dengan yang dikatakan lautan dikalikan 7, lautan di dunia ini loh dikalikan 7 kali untuk tintanya. Kemudian adalah pepohonan di hutan ini dijadikan penanya, maka tidak akan habis satu tetes ilmunya Allah. Makanya obrolan hari ini harapan saya ini sebagai motivasi kita, di atas langit masih ada langit. Ya, kemampuan kita saat ini kita kulik lagi, nanti akan tambah ilmu lagi. Lah seperti itu abang. Jadi intinya pengalaman dari pendeta, kemudian saya ini menyimak dan memberikan satu gambaran kilasan sedikit kepada penanggapin ini, dan Bang Arsan nanti silakan disimpulkan. Intinya mari kita lebih bersemangat lagi untuk mempelajari ilmu yang indah seperti ini kan, indah kan, yang adem, yang indah dan sangat luas gitu. Karena apa? Supaya kita lebih diangkat derajat kita. Lah semakin derajat ini diangkat, ya akan menuju kepada cahaya yang sesungguhnya tadi abangku. Yes. Gitu dari saya seperti betul, sedikit sepakat ya. Karena Tuhan akan meninggikan derajat
mendirikan beberapa derajat orang yang berilmu ya. Ya, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi dia akan meninggikan orang yang beriman, spiritualis, dan orang yang selalu mengulik ilmu dari beberapa derajat dibandingkan orang yang hanya diam-diam baik gitu loh. Ya, oke. Ya, keren ya. Wah, keren. Saya juga kagum. Ya, saya kagum sekali ke Pendeta Manuntun bahwa kesimpulan dari apa yang disampaikan secara ilmiah itu ternyata ujungnya ke keberimanan gitu loh. Saya kagum sekali gitu ya. Oke, closing statement dari Pendeta Manuntun. Ya. Sains adalah anugerah Allah yang diberikan justru buat kita orang beriman. Nah, jadi artinya apa yang ditemukan oleh sains itu hanya meneguhkan apa yang telah kita terima sebetulnya. Jadi mereka adalah bahasa yang lain dari apa yang kita imani. Cuma catatannya, iman kita, iman yang datang dari ikhtiar-ikhtiar dan niat yang jernih dan murni. Karena nggak semua iman. Selama iman kita jernih dan murni, selalu punya kejernihan dan kemurnian, itu kita akan dituntun kepada banyak pemahaman. Demi pemahaman, dan itu akan membuat kita menjadi self-upgrade, mengupgrade diri. Tanpa kita sadari, kita diangkat pada puncak-puncak kemuliaan, menjadi jati diri yang benar-benar kita nggak menyangka kita sudah ada di level seperti ini gitu. Selama ada kemurnian. Jadi, kalaupun kita nggak ngerti hari ini apa yang kita imani, tenang aja. Besok lusa yang ilahi akan tunjukkan dengan bahasa lain. Pasti itu, saya percaya. Sama seperti saya. Saya tadinya sangat benci, tiba-tiba ya kembali lagi. Ternyata yang saya pegang ini diteguhkan oleh apa yang dikatakan sains. Jadi sains hanya meneguhkan. Bukan membuka sesuatu yang belum ada, tapi meneguhkan apa yang telah ada. Yang memang nur cahaya Allah yang telah menyediakannya di semesta ini. Jadi semua kepujian, kemuliaan bagi Allah saja. Ya, oke, terima kasih. Iya, betul ya. Iya, betul ya. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya sudah ada gitu. Nah, tinggal ikhtiar atau usaha manusia untuk membuktikan sehingga lebih banyak orang menyadari dan memahami ya, Pak Pendeta ya, dengan bahasa-bahasa ilmiah tadi sehingga temuan-temuan tadi itu semakin mengukuhkan keimanan manusia kepada Tuhan gitu ya, dengan bukti-bukti tadi gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Tapi sebelum kita tutup ya, kita ingin mendengarkan sapaan dari Bang El nih. Halo Bang El. Bang El sekarang posisi di Turki ya. Di kota mana ini Bang? Keren sekali pemandangan di backgroundnya. Baik. Sebelumnya terima kasih buat Pendeta Manuntun, sahabat saya dari lama. Terima kasih buat Gus Sigit, sahabat saya di beberapa waktu yang lalu. Dan kami sampai sekarang masih terus bersahabat. Assalamualaikum Gus Sigit. Luar biasa, terima kasih tadi pemaparan yang... Waalaikumsalam. Ya, luar biasa tadi pemaparannya itu, saya tersenyum, saya bangga, saya senang 3 orang sedang berbincang menyampaikan ilmu pengetahuan langit dan bumi digabungkan, digodok menjadi suatu cahaya terang buat siapapun yang mendengar. Saya sangat yakin, bukan hanya yakin sebenarnya, karena di RSN maupun di komunitas lain kita sudah sama-sama menikmati. Kembali, ini bukan kebetulan Gus Sigit, Pendeta Manuntun, selalu saya berbincang dengan Mas Aksan. Mas, kita perlu tokoh-tokoh agama untuk melihat atau mengulik atau membahas yang kita lakukan di RSN. Bukan sesuatu yang klinik yang nggak bisa dijelaskan. Tetapi kita akan bisa melihat itu dari perspektif kitab suci maupun ilmu. Dan hari ini terjadi, saya sangat senang. Hanya ya tidak perlu disesali, saya nggak bisa hadir tadi secara interaktif, tapi saya mendengarkan, saya menyimak, saya tersenyum, saya bangga. Terima kasih Mas Hasan, di akhir saya dikasih kesempatan untuk mengucapkan terima kasih ke 2 tokoh yang luar biasa. Sekali lagi. Ya, oke. Iya. Wah. Terima kasih Gus Sigit. Sehat selalu. Terima kasih. Oh ya, oke. Terima kasih Bang El. Wah, Bang El. Ya, alhamdulillah ya.
di akhir perjumpaan kita malam hari ini, Bang El diposisikan dalam situasi yang bisa bergabung di Zoom ya, sehingga bisa menyapa kita. Baik, Gus Sigit, matur nuwun sangat, matur sembah nuwun, terima kasih banyak malam hari ini bisa hadir. Pendeta Manuntun ya sudah meluangkan waktu malam hari ini. Gus Sigit, salam hormat. Siap. Salam hormat juga Pak Manuntun. Ya. Luar biasa. Ya, senang sekali terima juga. Terima kasih. Elisa. Ya. Oke, sampai bertemu kembali di pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu. Terima kasih. Rahayu.